terkait dengan berita yang beredar terrealisasi berapa miliar di perpustakaan, bisa Bapak jelaskan? Ya. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan ke beberapa media dan mereka sudah menguraikannya secara rinci, kali ini barangkali saya hanya akan menyampaikan ringkasannya ya. Jadi begini, persoalan memahami APBD itu sebetulnya mudah, hanya saja perlu memang kita mempelajari mekanisme penyusunan APBD, kemudian penginputan APBD ke dalam berbagai kode-kode rekening. Kalau kita hanya membaca rekapitulasi daripada APBD itu, maka kadang-kadang kita hilang jalan. Artinya, dalam satu jenis belanja saja, ya, dalam satu jenis belanja saja, dia ada banyak sekali atau terdiri dari banyak rincian objek belanja. Nah, nama-nama perincian objek belanja ini bisa saja jauh berbeda pengertiannya dengan objek belanja, atau akan jauh berbeda dengan subkegiatannya atau kelompok belanjanya. Nah, ini kadang-kadang yang seringkali terjadi kesalahan penafsiran dari orang yang membaca APBD. Nah, oleh sebab itu saya perlu menyampaikan bahwa agar supaya kita tidak salah penafsiran, maka kalau kita ingin menelusuri APBD, karena kebetulan APBD itu kan sudah wajib kita transparansikan. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya rahasia, karena itu dinilai secara reguler setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Nah, itu dinilai dalam bentuk IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu dimensi yang wajib kita penuhi adalah dimensi transparansi. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin mendalami atau mempelajari lebih rinci mengenai isi daripada APBD, tidak perlu khawatir tidak mendapatkan dokumen. Namun demikian, yang digunakan kita harus jeli. Artinya yang kita baca itu janganlah hanya rekapitulasinya, karena bisa terjadi salah interpretasi tentang isi dari rincian objek belanjanya. Nah, seperti yang mengemuka akhir-akhir ini kan, di dalam kelompok belanja itu tertulis belanja perpustakaan atau bahan-bahan perpustakaan, tetapi di bawahnya itu ada tertulis belanja modal buku, ya. Nah, untuk belanja modal buku ini kalau di APBD 2024 tidak hanya tertata di Dinas Perpustakaan. Nah, yang mereka persoalkan itu adalah sepertinya hilang 2,9 miliar, ya. Karena yang tertata di Dinas Perpustakaan itu hanya 100 juta rupiah. Nah, sementara kemana yang 2,9? Nah, yang 2,9 dengan satu kode rekening yang sama, yaitu belanja buku, belanja modal buku, itu tertata di Dinas Pendidikan. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh ke dalam buku APBD ini, maka memang jelas di situ ada dua rincian, ya, dua rincian objek belanja di Dinas Pendidikan. Yang satu itu, saya cek dulu ya, yang satu itu terdapat di objek belanja modal bahan perpustakaan untuk buku umum pada dana bos sekolah menengah pertama, sementara yang lain itu terdapat pada objek belanja modal bahan perpustakaan subrincian objek belanja modal buku umum di subkegiatan pengadaan perlengkapan PAUD. Nah, totalnya itu 2,9 miliar. Jadi 3 miliar lebih itu tidak hanya tertata di Dinas Pendidikan saja. 100 jutanya
dengan belanja modal buku juga ini tertata di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Manado. Nah, ini yang perlu secara ringkas saya jelaskan supaya tidak diterjemahkan keliru dan tidak berkembang menjadi pemikiran yang negatif seakan-akan ada dana siluman di dalam kelompok belanja perpustakaan. Jadi prinsipnya di pemerintah daerah itu melalui mekanisme penganggaran ini kita mengenal dua istilah. Jadi istilah pengelola dan istilah urusan. Kalau istilah pengelola itu adalah dinas atau badan. Urusan itu bisa saja melibatkan beberapa dinas atau badan. Misalnya urusan pekerjaan umum. Urusan pekerjaan umum bukanlah dinas pekerjaan umum. Urusan pendidikan bukanlah hanya dinas pendidikan. Urusan perpustakaan tidak hanya dinas perpustakaan. Tetapi dalam kode rekening yang sama yang bisa digunakan oleh beberapa SKPD, urusan pekerjaan umum bisa dikelola belanja-belanjanya baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri maupun dinas lain. Dalam hal ini misalnya Perkip. Demikian juga untuk urusan perpustakaan bisa saja dikelola oleh Dinas Perpustakaan itu sendiri ataupun Dinas Pendidikan. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu dikelola oleh kecamatan juga dengan adanya perpustakaan di kelurahan-kelurahan, kan seperti itu. Nah, inilah yang bisa saya jelaskan agar supaya masyarakat bisa membedakan antara jenis belanja dan kewenangan instansi sebagai pengelola. Mirip memang nomenklaturnya, ada berbicara perpustakaan, tetapi yang satu nomenklatur belanja, yang satu nomenklatur dinas. Nah, ini yang perlu saya luruskan, kiranya dapat dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat Kota Manado yang kami cintai. Terima kasih.